Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, ikhwah semua, insyaallah taala kita akan kembali lanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu membaca kitab Wasayal Abalil Abna, karya dari Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk ke bab 18 yang berkenaan tentang keutamaan beramal saleh dan juga mengais rezeki disertai tawakal serta kezuhudan, tawadu. Setelah beberapa rangkaian nasihat kita lalui, faidah-faidah kita dapatkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, maka kita akan kembali mendapatkan faidah dalam rangka beristifadah kepada kitab karya tulisnya Syekh Muhammad Syakir yang berjudul Al-Wasaya, atau judul lengkapnya Wasayal Abalil Abna. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi fadilatil amali wal kasbi ma'a tawakkuli waz zuhud. Bab yang ke-18 ini tentunya tentang fadilah, yaitu keutamaan al-amal, beramal soleh, wal kasbi, yaitu mengais rezeki, mencari rezeki yang halal, ma'at tawakkul, disertai ya bergantung pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala, waz zuhud, dan juga disertai kezuhudan, tawadu, tidak mudah sombong, menjadi orang yang takabur. Maka di sini seperti biasa Syekh setiap awal paragraf selalu memanggil muridnya dengan sebutan bunai, yaitu anak. Ya bunayya, wahai anakku, kata beliau. Nah, ta'allamil ilma, pelajarilah ilmu, lita'mala bihi, agar engkau bisa beramal bihi, dengan ilmu yang telah engkau pelajari tadi, fi nafsika, untuk dirimu. Nah, ini tujuan dari talibul ilmi, yaitu dari mempelajari ilmu. Yang pertama adalah mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Inilah sebab utama dan pertama kenapa kita harus menuntut ilmu. Nah, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia yang memang itu dibutuhkan oleh kita menunjang kehidupan kita. Tapi untuk ilmu agama itu memang udah menjadi suatu kewajiban kita menuntutnya. Terlebih ilmu-ilmu agama yang sifatnya fardu ain. Naam, seperti hukum-hukum dalam rukun Islam, naam, yang menunjang peribadahan setiap person dari kaum muslimin, yang tidak boleh ya 1% pun ya di antara kaum muslimin yang bodoh tentangnya. Jadi harus tahu terkait hukum sholat dan yang semisalnya, hukum zakat, hukum puasa. Nah, apalagi perihal tauhid, ya, akidah, membangun hubungan di antara kita dengan Allah tabaraka wa taala, dan juga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mencontoh. Nah, itu adalah ilmu-ilmu agama yang sifatnya wajib, teman-teman semua. Nah, begitu pula ilmu dunia. Nah, kita juga tidak boleh meninggalkan ilmu dunia. Ya, agama Islam mengajarkan bukan berarti kita meninggalkan ilmu dunia secara totalitas, secara mutlak, tidak. Akan tetapi ya, kita harus mengutamakan dan memprioritaskan ilmu agama, dan yang paling terpenting yang digarisbawahi di sini, tidak melupakan ilmu-ilmu dunia yang memang itu bisa menunjang kehidupan kita dalam beramal. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dan tentunya tidak terpedaya dan terpenjara dengan ya gemerlap dan kemilauan eh, ilmu dunia tersebut, sehingga membuat kita bisa lalai dari beribadah, apalagi mempelajari ilmu syar'i. Nah, inilah fungsi dan keutamaan menjadi sebab pertama kita kenapa harus belajar, yaitu apa?
fokuskan kepada diri kita terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, nah, walitu'allimahu linnas tentunya, ya, ad-da'watu ilaih wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, yaitu apa? Berdakwah, ya, ad-da'watu bil ilmi. Nah, itu berdakwah dengan ilmu, ala basiratin, di atas basirah, ya, di atas pengetahuan. Inilah dakwah yang hak. Naam. Bagaimana dakwah yang batil, yang dakwahnya ini tidaklah hak gitu. Tidak benar. Iya, dakwah yang tidak di atas metodenya para anbiya, tidak di atas metodenya para ulama. Nah, yaitu dia berdakwah salah-salah tanpa ilmu. Nah, maka ini ya, walitu'allimahu linnas, agar supaya engkau wahai anakku, ya, agar engkau bisa mengajarkan ilmu yang telah engkau pelajari ini kepada manusia. Inilah bagian dari dakwah dan memang ini adalah dakwah. Yaitu apa? Mengajarkan ilmu itu inti dari dakwah. Nah, namun ilmu itu ada yang sifatnya teoritis, ada yang sifatnya praktis. Nah, ya, maka haruslah kita mendakwahkan kedua-duanya. Teoritis dari sisi pengajaran kita merinci keilmuan, nah, satu cabang disiplin ilmu kita ajari. Nah, praktisnya bagaimana? Kita tunjukkan akhlak, buah daripada ilmu atau buah dari pembelajaran yang selama ini kita pelajari. Nah, akhlak yang mulia, bagaimana cara kita memanusiakan manusia yang lain, bagaimana cara kita menghormati. Nah, rangkaian akhlak dan adab telah kita tempuh dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kita telah beristifadah sesuai dengan faidah-faidah yang diberikan oleh Syekh Muhammad Syakir di bab-bab sebelumnya. Ada tawadu, tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Nah, berbuat baik. Nah, siapapun dia, meskipun orang tersebut berbuat jahat kepada kita, nah, memfitnah kita, nah, kita usahakan berbuat baik kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Wa tahmilahum 'alal 'amali bihi. Ya, dan agar supaya engkau bisa tahmilahum, mengajak mereka, yaitu apa? Mengajak orang lain alal amal, untuk beramal. Jadi apa? Di sini agar semuanya kita, ya, bersama-sama beramal soleh. Nah, bukan menunjukkan satu dengan yang lainnya lebih tinggi. Nah, menunjukkan dirinya apa? Memiliki amalan yang paling banyak dan memiliki keilmuan yang paling luas. Enggak seperti itu. Ya, metode dalam berdakwah itu agar supaya apa? Orang-orang ini bersama-sama dengan kita beramal soleh sehingga kelak dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jikalau orang yang kita ajarkan ilmunya lebih tinggi, ya, harusnya kita merasa bangga. Nah, ya, merasa bangga apalagi ketika amalannya pun juga kita bisa termotivasi dengannya. Nah, barakallahu fikum. Wa ta'allamil ilma, dan pelajarilah ilmu. Lituhsina bi'ilmika tadbiru hayatika, agar supaya engkau bisa memperbagus tadbiru hayatik, yaitu apa? Pengaturan, manajemen kehidupanmu. Nah, bi'ilmika, dengan ilmumu. Nah, ini akan terlihat seorang penuntut ilmu dan seorang yang bukan penuntut ilmu din. Nah, bagaimana cara dia mengatur perasaan akan terlihat di situ, ya. Nah, bagaimana cara dia mengatur kehidupannya, mengatur dirinya dalam berkehidupan, nah, interaksinya dengan sesama, ya, komunikasinya juga, nah, akan terlihat. Nah, ya, maka tentu berbeda orang yang berilmu dengan orang yang belum berilmu. Inilah menjadi inti kenapa kita harus mempelajari ilmu agama. Itu sebuah solusi, ya, solusi dari solusi sebuah masalah. Nah, barakallahu fikum. Wa tariqa ma'asyika wa ma'adik. Nah, ya. Dan juga kita belajar ilmu itu agar bisa memperbagus jalan mencari rezeki. Ya, kita tidak lagi jatuh ke dalam perkara maksiat, ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di jalan, ya,
Pencarian rezeki ini yang sifatnya dunia, nah yang ujungnya kita tentunya mengharapkan ini ya menjadi pemberat amal timbangan kita di akhirat, ya maksudnya menjadi lillah karena Allah Subhanahu wa taala, tetap jalan yang harus kita tempuh, ya. Kita harus bisa membedakan mana yang sifatnya ini dibolehkan, mana yang sifatnya ini muamalahnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk maksiat. Nah, apalagi di dalam perniagaan, ya, di sana seringkali ada riba yang syubhatnya begitu besar, ya. Setiap anak Adam terkadang tergoda dengan ya, ribawi, naam goror, naam kezaliman, curang, suap menyuap hanya demi ya keberlapan dunia yang sifatnya itu qalil, ya, sedikit. Nah, cuan, duit. Nah, ini pentingnya kita belajar gitu. Kita belajar fikih muamalah. Nah, agar kita tidak tertipu bahkan tidak menipu. Nah, tidak tersuap dan juga tidak menyuap. Nah, ini penting sekali, ya. Wa ma'adik ya. Ya. Nah, ma'adik ya jalan kehidupan, ya ma'asyika wa ma'adika jalan kehidupan yang ukhrawi. Nah, ma'asyik ini jalan kehidupan yang duniawi. Fama ta'allamta liyakuna al-ilmu ghullan. Ini khobar dari yakuna ghullan mansub ya. Fi unukika wa laqaydan fi rijlika yamna'uka as-sa'ya wa yahulu bainaka wa baina asbabi ma'asyika. Allah, Masya Allah ini ya. Nah, dan tentunya janganlah engkau mempelajari suatu ilmu, tetapi ilmu itu akan mencelakai dirimu dan jangan sampai ilmu tersebut menjadi pengikat atau pencegah gerak langkahmu ya dalam berpijak. Ya, ini kenapa? Ya, karena ya, suatu kepicikan pikiranmu dalam mengartikan ilmu yang akhirnya ilmu yang kau miliki ya bisa menjadi jurang pemisah antara kehidupan dan nuranimu. Nah, paragraf kedua ya bunayya al-alimu aula, masya Allah, ayyakuna qudwatan linnas. Wahai anakku, seorang yang alim itu patutlah menjadi uswah yaitu teladan bagi umat manusia. Naam. Maka ini sudah siogianya dan semestinya ya seorang penuntut ilmu tatkala dia berada di tengah masyarakat, dia harus bisa menjadi teladan ya. Sikap dia dalam berkehidupan haruslah bisa mencontohkan kepada yang lain contoh yang baik, contoh-contoh yang diajarkan di dalam agama Islam yang telah ditransmisikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW karena beliaulah sebaik-baiknya teladan. Nah, karena beliau adalah sebaik-baiknya teladan. Bagaimana cara berbicara beliau, tidak melukai satu dengan yang lain. Nah, karena terlihat dari sabda-sabda beliau, ya. Nah, itu terlihat ya. Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Nah, kemudian nanti ya falyukrim jarahu. Nah, maka falyukrim dhaifahu. Nah, ini luar biasa bagaimana hubungan dengan sesama itu terbangun sehingga memunculkan keharmonisan yang luar biasa, kelanggengan ya. Karena tatkala keharmonisan dan kelanggengan ini tercipta, ya akan timbul tentunya ketenangan dan ini kan sejatinya yang orang-orang cari, ketenangan hati. Ya, ketenangan hati. Ya, bukanlah kebahagiaan. Karena kebahagiaan ini terkadang sifatnya apa? Waktiyah, temporer. Tapi yang namanya ketenangan itu langgeng, dawam, senantiasa panjang. Ya, dan itu dicari bagaimana caranya? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara paling efektif untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu selalu dekat dengan ilmu. Ya, selalu dekat dengan alim ulama yang waro. Naam, alim ulama yang waro. Karena banyak di zaman sekarang alim ulama hanya sebatas sebahasa.
Nah, akan tetapi tidak menunjukkan muruahnya sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Fatir. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya pintar dari sisi keilmuan, akan tetapi dalam berkehidupannya tidaklah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dia menghalalkan yang haram dengan apa? Berdalih dengan apa? Dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Allah musta'an. Nah, ini yang harus kita uh, menjadikan perhatian, ya. Nah, fiktisabil mal, ya, harus ya, engkau ini ya menjadi teladan bagi orang-orang yang lain, ya, dalam apa? Dalam bekerja mencari harta, ya, min wujuhil hilli, ya, min wujuhil hilli, ya, liinfaqihi fi wujuhil birri, masya Allah, dari wujuh, sisi-sisi kehalalan, ya, untuk menginfakannya, ya, pada sisi-sisi kebaikan. Nah, hadza huwal alim, hadza huwal hadza huwal alim. Maka inilah seorang yang alim. Alladzi yusyriku nuru ilmihi 'alal 'ammah. Ammah ini orang awam. Nah, ya. Fayahtaduna bihadihi idza ba'a wa idza ishtara wa idza istadana wa idza zara'a wa idza tajara wa idza anfaqa. Masya Allah. Ya, karena orang yang alim tentunya dia lebih mengerti cara mencari dan menafkahkan hartanya ke jalan yang halal. Dan juga tentunya orang yang alim ini apa? Memiliki nur ilmu, ya, cahaya ilmu, yang cahaya ilmu ini ya tentunya bisa memberikan apa namanya? Petunjuk kepada kita, ya, tatkala dalam masalah muamalah jual beli, ya, utang piutang, istadana, nah, istadana, utang piutang. Nah, ada tata caranya di dalam agama Islam, ya. Nah, bercocok tanam, berdagang, dan juga menginfakkan harta. Berikutnya, ya bunayya, wahai anakku, la aiba ala talibil ilmi idza amila fi mazru'atihi aw mazru'ati abihi bi nafsihi. Innamal aibu kullul aibi ay yakuna kullan ala nasi yataraqqabu as-sadaqati wa yantaziru fadlata ashabil muru'at. Nah, wahai anakku, bukan perbuatan hina jika seorang pelajar ini, ya, seorang penuntut ilmu ini, nah, ya, dia amila fi mazraatih, masya Allah. Ini suatu permisalan saja, nah, yang saya hadirkan. Jadi bukanlah aib atas seorang penuntut ilmu jika dia mencari pekerjaannya, ya, dia itu bekerjanya di mana? Di ladang, di sawah, dengan apa? Bercocok tanam. Au mazru'ati abihi, atau dia nggak punya sawah, dia bekerja di sawah siapa? Di ladang ayahnya, binafsihi. Nah, innamal aibu, nah ini penting. Ini penting ini, ya. Harus dicamkan bagi seorang penuntut ilmu, terlebih penuntut ilmu di zaman sekarang. Innamal aibu kullal aibi ayyakuna kulla 'alan nasi yataraqqabu as-sadaqati. Ya. Naam. Sesungguhnya perbuatan yang hina atau pekerjaan yang hina apabila hanya mengejar-ngejar infak dan sedekah. Ingat, mengejar-ngejar di sini bahasa Syekh. Ya. Nah, bersandar dan bergantung hanya dari apa? Infak, sedekah. Nah, gitu. Menggantungkan diri kepada apa? Belas kasihan, sodakot. Ya, ini yang harus diperhatikan. Ingat bahasanya menggantungkan diri. Nah, ya. Bukan berarti salah kita menerima apa namanya, ya, seorang penuntut ilmu gitu kan, tatkala dia diminta mengajar begitu. Dia tidak memasang suatu tarif tertentu, kemudian akadnya sedekah,
Ya, orang memberikan upah kepadanya, tapi itu sedekah atas ilmu yang telah dia berikan. Nah, kepada orang-orang yang dia ajarkan, kemudian dia menerima, itu tidak termasuk dari bagian yang diingatkan atau ditanbih oleh Syekh di sini, oleh penulis di sini tidak. Tapi yang menjadi masalah, yang menjadikan suatu perhatian yang dikhususkan oleh Syekh di sini ialah apa? Tatkala sudah bergantung dari itu, ya dia tidak lagi mencari pekerjaan yang lain. Nah, begitu. Ya. Nah, wayantaziru fadlata ashabil muruat, atau dia menunggu sisa-sisa makanan. Nah, ini yang hina begini ya. Nah, maka seharusnya orang penuntut ilmu itu dia harus bersemangat dalam bekerja. Ini ahsannya teman-teman semua, ahsannya ya. Misalkan dia bekerja di suatu lembaga tertentu ya, ya dengan akadnya itu upah ya kan. Nah, begitu. Ya, di sisi lain pun dia juga membuka majelis-majelis yang sifatnya majanan gitu. Nah, ini luar biasa. Apalagi jikalau seorang pengajar ya, dia juga bekerja tidak hanya bergantung dan bersandar dari apa namanya? Ya, tadi ya sedekah gitu. Dia bisa mengajak lebih banyak orang dan dakwahnya bisa meluas. Nah, ya, orang yang belajar dengannya ya tidak lagi membayar dia, tapi malah yang belajar itu dibayar oleh si pengajar. Ini luar biasa. Itu menjadi daya tarik. Nah, itu menjadi apa? Daya tarik tersendiri dan bisa menjadi metode dakwah yang luar biasa. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala di dalam kitab Adabuddin wa Dunya, ya. Apa kata beliau? Al-malu alatul makarim. Ya, harta merupakan alat untuk mewujudkan kemuliaan, wa'aun, dan juga membantu agama ala dini. Nah, membantu agama wa magharim. Nah, dan tentunya bisa memikat orang kepada agama. Wa bihi yata'allafu al-ikhwan. Dan dengan harta dapat menyatukan apa? Ikhwan. Nah, persaudaraan. Memang demikian sudah menjadi nalurinya manusia. Tapi itu bisa menjadikan itu apa? Metode luar biasa dalam berdakwah. Maka ini ahsannya teman-teman saya semua. Barakallahu fikum. Ya bunaya wahai anakku, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yar'a al-ghanama qabla al-bi'tsati thumma kana yattajiru hatta bu'aitha wa ma zala kadzalika hatta kana rizquhu tahta dhilli ya ruhmihi. Ini Masya Allah luar biasa. Ya, kita lihatlah bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pernah mengembalakan kambing sebelum diutus menjadi nabi. Kemudian beliau pun berdagang sampai beliau apa? Bu'itsa, diutus sebagai Nabi Muhammad, sebagai Rasul. Nah, ya, sebagai Rasul, sebagai Nabi dan Rasul. Wa ma zala kadzalik. Ya, hatta kana rizquhu tahta zilli ruhmihi. Dan beliau tidak pernah meninggalkan usaha untuk hidup serta kehidupannya. Ya, senantiasa. Nah, yang akhirnya rezeki beliau pun datang dari hasil apa? Ya terkadang ghanimah, rampasan perang. Nah, sebagaimana Imam Ahmad, Bukhari dan lainnya meriwayatkan hadis ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi Muhammad SAW beliau telah beliau telah bersabda. Nah, ya, Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali dengan apa? Mengembalakan kambing terlebih dahulu. Para sahabat tentunya mengajukan pertanyaan, apakah engkau juga demikian, wahai Rasulullah? Ya, aku mengembala kambing di ladang sebelah sana, milik penduduk Makkah. Ya, berdagang pun telah dilakukan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tajir ya. Abu Bakar pun seorang tajir pedagang. Ya, begitupun para sahabat-sahabat Rasulullah.
Jadi memang luar biasa seharusnya seorang penuntut ilmu ya dia ahsannya kembali lagi ini ya teman-teman semua. Ya cobalah dia berbisnis ya dan ya, alhamdulillah ya. Maqadarullah di zaman sekarang banyak sekali penuntut ilmu bahkan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang dia sibuk mengajarkan ilmu di tengah masyarakat namun di sisi lain pun dia seorang tajir memiliki unit usaha juga. Masya Allah ada yang ya menjadi pengusaha restoran, makanan begitu. Nah, ya, ya. Mereka menjadi teladan dalam hal mencari rezeki. Ya, kanu kudwatan, kanunya kembali kepada ashab, yaitu sahabat Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW. Kudwatan hasanatan fi wujuhil kasbi. Baik. Ya bunayya innaka satattali'u ala kathirin minal ahkami syar'iyyati fil bai'i والرهن والإجارة والمضاربة والمزارعة ونحوها فاعمل بما تعلم وعلم الناس يضاعف الله لك الأجر على علمك وعملك. Wahai anakku, sesungguhnya engkau akan mengetahui banyak ilmu syar'i, ya. Satatali'u ala katsirin minal ahkam, ya, hukum-hukum syar'i. Fil bai' dalam perkara jual beli dan juga rohan ini gadai, ya, masalah gadai. Al-ijarah, ijarah ini sewa menyewa, ya, mudorobah ini juga istilah di dalam fikih muamalah, wal muzara'ah ya terkait apa pertanian juga dibahas dalam fikih muamalah ini, wa nahwiha dan yang semisalnya. Fa'mal bima ta'lam ya maka beramallah terhadap apa yang engkau ketahui, maksudnya terhadap apa yang telah engkau pelajari. Wa alimin nasa dan ajarkanlah manusia, maksudnya mengajarkan orang-orang yang lain gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yudha'if, yaitu apa? Melipat gandakan kepadamu pahala atas ilmumu dan juga amalanmu. Ala ilmika wa amalika. Hmm. Baik, berikutnya iya kaya bunaya wahai anakku. Nah, janganlah engkau tazunna kama yazunna ba'dul aghniya. Ya, Kama yazunnu kama yazunnu ba'dul aghbiyai. Nah, aghbiyai. Janganlah engkau berpendapat seperti orang-orang yang aghbiya, maaf, yang kurang ini ya, pengetahuan. Ya, secara bahasa di kita bodoh gitu ya. Nah, yang mengatakan bahwa tawakal ini berserah diri kepada Allah. Jadi maksudnya ya udah kita tawakal aja tanpa usaha gitu. Nah, bukan seperti ini konsep dalam berkehidupan. Kita memang dianjurkan dan bukan hanya dianjurkan saja tapi ditekankan agar terus selalu bertawakal kepada Allah, namun ya di sisi lain kita juga harus berusaha. Nah, jadi usaha dan bertawakal ini adalah satu kesatuan yang harus berbanding lurus dia. Nah, ana tawakkula 'ala Allah wa tarkul amal wal istislam lil aqdar. Nah, ini bukan seperti ini ya. Nah, ini anggapan orang tuh, anggapan orang bahwasanya tawakal bersandar pada Allah kemudian apa meninggalkan amal, ya. Terus istislamul lil aqdar, berserah diri kepada takdir. Nah, menunggu aja, enggak beraktivitas, tidak mencari rezeki. Enggak seperti ini. Ya. Inna zari'a alladhi yahruthu ardahu wa ya'malu fiha binafsihi laylan wa naharan. Masya Allah. Min afdalil mutawakkilin ala Allah. Idza hasunat niyatuhu fa innahu wadu'al jannah fi batnil ardi wa ahsana amalahu wa fawwadal amra ila rabbih. Fa in sya'a ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wa in sya'a amanataha falam tunbit syai'an.
Ini ya, sesungguhnya seorang petani, ya, az-zari'u ini seorang petani. Nah, az-zari' itu bahasa Arabnya. Sesungguhnya seorang petani yang dia ya di sawah, pekerjaan ya bercocok tanam di sawah pada waktu siang dan malam, ini merupakan contoh petani yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahruthu ardahu, ya bercocok tanam di sawahnya, wa ya'malu fiha, dan dia bekerja di situ binafsihi, ya, sendiri, laila wa nahara, ya, malam dan siang. Nah, ini termasuk apa? Afdhalil mutawakkilin 'ala Allah. Termasuk orang yang bertawakal yang paling utama. Nah, bertawakal kepada Allah yang paling utama ini. Nah, idza hasunat niyatuhu, jika niatnya baik, jikalau memang niatnya betul-betul luar biasa baik. Nah, ya, petani itu menerbahkan benih di sawah ladangnya, memelihara dengan baik, dan setelah itu berhasil atau tidaknya terkait apa yang dia usahakan, baru dia serahkan sepenuhnya kepada Robnya. Kalau tentunya kiranya Allah menghendaki, tentu akan tumbuh semi yang baik sehingga ya membawa hasil 700 kali lipat dari benih aslinya. Dan jika Allah menghendaki tidak tumbuh, maka sama sekali tidak akan membawa hasil. Nah, inilah sebaik-baiknya apa namanya? Tawakal, ya. Nah, sebaik-baiknya tawakal yang tidak disertai kesedihan dan kebencian apabila tidak berhasil seperti yang kita harapkan. Nah, amata hafalam tunbit syai'an. Berikutnya ini paragraf terakhir, ya bunayya laisa zuhdu. Nah, yang terkait zuhud. Nah, laisa zuhdu tarkal amali. Bukanlah zuhud itu meninggalkan amalan. Nah, ini kan banyak saya zuhud kepada dunia, tapi akhirnya dia nggak bekerja, enggak begini. Ya meninggalkan dunia sepenuhnya, enggak begini. Nah, bukan itu konsepnya, ya. Walakin zuhda, nah, masya Allah, ya. Akan tetapi yang dimaksud dengan zuhud ayakhruja, yang dimana dia mengeluarkan apa, ya, hubbad dunia, nah, dari hatinya, ya, kecintaan kepada dunia dari hatinya. Nah, ini kharaja yakhruju, nah, failnya hubbu, ya. Akan tetapi zuhud itu apa? Cinta terhadap dunia ini keluar dari hatinya, begitu. Hendaknya cinta terhadap dunia ini keluar dari hatinya, ya, sebagaimana yang telah kami katakan di awal, begitu. Fa idza tasabta aktsara min hajatika wa asayta ad-du'afa'a wa tasaddaqta 'ala al-fuqara'i lam yadfa'ka al-hirsu wa hubbul istikthari ila talabi dunya min ghairi al-wujuhi allati ahallaha Allahu li'ibadihi. Nah, jadi zuhud itu apa? Menghindarkan diri dari harta keduniawian dalam diri. Jikalau engkau bekerja sesuai hajat kebutuhan hidupmu dan memberi pertolongan kepada orang-orang yang lemah, ad-du'afa, ini orang-orang yang lemah, wa tasaddaqta, dan engkau pun menginfakkan, ya, bersedekah kepada fuqara, fakir miskin, lam yadfa'ka al-hirsu wa hubbul istikthari ila talabid dunya. Naam, ya, dan engkau tidak berkeinginan untuk menumpuk harta kekayaan kecuali dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah, ya, yaitu tentunya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala li ibadihi. Nah, ya, min ghairil wujuhil lati ahallahallahu, yang mana Allah telah menghalalkannya. Nah, li ibadihi, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Fa ya bunayya, maka di sini nasihat, ya, penulis mengutip firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil al-fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah
pada apa yang telah dianugerahkan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, itu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah engkau melupakan kebahagiaan yaitu kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun berbuat baik kepadamu. Ya, ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi, masyaallah. Ya, dan tentunya jangan pula engkau berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, jelas ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, inilah nasihat ya dari apa yang disampaikan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad Syakir. Teringat kami pun juga apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tatkala beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin ya, pada suatu hadis dalam syarahan beliau itu beliau mengatakan apa? Khudz minad dunya ma yahillu laka. Ambillah dari dunia apa yang halal bagimu, wala tansa, dan janganlah engkau melupakan nasibaka, bagianmu, minha, dari dunia. Naam, walakin, akan tetapi, ij'al ha, ya, ij'alha, akan tetapi jadikanlah dunia itu, haknya kembali kepada dunia, fiyadika. Naam, jadikan dunia itu berada di tangan. Naam, wala taj'alha, dan janganlah jadikan dunia itu fi qalbik, ya, di hatimu. Wa hadza huwal muhim, kata beliau. Dan ini merupakan perkara yang penting. Jadi bukan berarti kita harus meninggalkan dunia seutuhnya, enggak. Tapi haruslah dunia itu kita jadikan di tangan. Nah, sebagaimana pencarian rezeki. Begitu. Nah, jangan sampai dijadikan di dalam hati. Karena kalau sudah masuk ke dalam hati, dunia itu ya hubud dunia jadinya. Ya. Barakallahu fikum. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.